Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Randa Putra Faridvi, NIM 190911000024. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir energi terbarukan, yaitu mengidentifikasi potensi sumber energi baru dan energi terbarukan dengan rangka meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi. Oke, untuk yang pertama yaitu mencari potensi besaran listrik yang dihasilkan dari masing-masing sumber EBT. Untuk di Indonesia sendiri yaitu memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, diantaranya mini atau mikro hidro sebesar 450 GW, kemudian biogas 50 GW, kemudian energi surya 4,80 kWh, kemudian energi angin 3-6 meter per detik, dan energi nuklir 3 GW. Kemudian data potensi EBT terbaru disampaikan Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam acara Focus Group Discussion tentang Supply Demand Energi Baru Terbarukan yang belum lama ini diselenggarakan Datin SDM. Kemudian untuk grafik dari potensi energi terbarukan di Indonesia sendiri yaitu didominasi oleh energi surya, kemudian yang kedua air, ketiga angin, keempat bioenergi, kemudian panas bumi dan arus laut dengan skala gigawatt atau GW. Kemudian untuk tata surya sendiri yaitu diambil dari sumber matahari, energi yang memancarkan energi sangat besarnya ke permukaan bumi. Parameter persegi permukaan bumi menerima hingga 1000 watt energi matahari. Sekitar 30% energi tersebut dikumpulkan kembali ke luar angkasa dan sisanya diserap oleh awan, lautan, dan daratan. Untuk melukiskan besaran potensi energi surya yang diterima bumi dalam waktu 1 jam saja setara dengan jumlah energi yang bisa digunakan dunia selama 1 tahun lebih. Kemudian Indonesia sangat kaya akan energi terbarukan dengan potensi lebih dari 400.000 MW. Kemudian 50% diantaranya atau sekitar 200.000 MW dan adalah potensi energi surya. Sementara pemanfaatan energi surya sendiri saat ini baru sekitar 150 MW atau kurang lebih 0,8% dari potensinya. Kemudian yang kedua yaitu energi terbarukan biomasa. Untuk pengertiannya sendiri yaitu biomasa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut senyawa organik yang berasal dari tanaman pertanian, alga, dan sampah organik. Bahkan bahan bakar biomasa yang dihasilkan, dipanen, diproses, dan dimanfaatkan secara lokal akan menciptakan dan menjaga lapangan pekerjaan bagi perekonomian daerah. Kemudian energi biomasa membuat rupiah dibelanjakan untuk bahan bakar ekonomi lokal dibandingkan dengan sistem bahan bakar fosil yang sebagian impor dan memerlukan mata uang asing. Sebenarnya sumber atau energi biomasa merupakan salah satu sumber energi yang potensinya sangat melimpah di Indonesia, tapi penggunaannya belum optimal. Biomasa yang digunakan sumber energi atau bahan bakar di Indonesia pada umumnya yaitu memiliki nilai ekonomis rendah atau merupakan limbah yang diambil produk primernya. Biomasa tersebut dapat berasal dari tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, kemudian limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Potensi sumber biomasa di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 MW yang berasal dari tanaman dan limbah. Potensi besar biomasa yang ada yaitu energi saat ini adalah limbah hasil perkebunan, kemudian seperti kelapa sawit dan lain-lain. Kemudian limbah tanaman, pangan, pertanian juga memiliki jumlah yang besar, tetapi sebagian besar telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan pertanian dan industri. Kemudian
beberapa industri besar juga telah mampu menciptakan energi listrik dari biomasa limbah dan digunakan untuk operasional perusahaan. Sedangkan bentuk energi langsung juga telah dilakukan oleh banyak perusahaan kecil, menengah, dan besar produksi bahan bakar termasuk minyak nabati dan teh, tetapi belum diproduksi dalam skala besar. Kemudian untuk ketersediaan biomasa sudah terkonsentrasi menurut geografis, tetapi pemanfaatannya belum optimal ya. Kebijakan dan regulasi energi yang ada seperti tentang izin atau harga energi yang belum mendukung pemanfaatan biomasa sebagai beban baku untuk energi terbarukan secara optimal. Kemudian selanjutnya yaitu ini untuk gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu energi terbarukan yang berasal dari angin yang berkembang. Untuk energi angin yaitu energi yang berkembang pesat di dunia saat ini adalah energi angin. Kemudian energi angin merupakan energi terbarukan yang sangat fleksibel. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya pembuatan air untuk irigasi, kemudian pembangkitan listrik, pengering atau pemecah hasil panen, aerasi tambak ikan atau udang. Kemudian pendingin ikan atau perahu-perahu nelayan dan lain-lain. Selain itu, pemanfaatan energi angin dapat dilakukan di mana baik di daerah landai maupun dataran tinggi, dan dapat dilakukan di laut, berbeda dengan energi air. Kemudian menurut hasil penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dari 166 lokasi yang diteliti, terdapat 35 lokasi yang mempunyai potensi angin yang bagus dengan kecepatan angin di atas 5 meter per detik pada ketinggian 50 meter. Tentunya potensi angin Indonesia memang cukup besar. Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN yaitu mencantumkan angka 60.647 megawatt untuk kecepatan angin 4 meter per detik atau lebih. Kemudian untuk daerah-daerahnya yaitu seperti ini. Untuk di daerah saya sendiri yaitu di Jawa Timur, yaitu potensinya yaitu sampai 7.907. Punya yang paling tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur dengan 10.188, dan totalnya untuk di seluruh Indonesia yaitu potensinya yaitu 60.647 megawatt. Kemudian selanjutnya yaitu potensi energi terbarukan air. PLTA merupakan energi yang disebabkan gaya satu air untuk menghasilkan listrik. Turbin mengkonversi tenaga gerak jatuh air ke dalam daya mekanik, kemudian generator mengkonversi daya mekanik tersebut dari turbin ke dalam tenaga listrik. Jenis PLTA bermacam-macam, mulai bentuk mikrohidro dengan kemampuan mensuplai atau untuk beberapa rumah saja, sampai bentuk raksasa yang dapat menyuplai listrik dalam skala besar. Itu contohnya seperti turbin yang berada di air terjun atau sungai, yang nanti aliran sungai akan menggerakkan turbin, dan turbin mengkonversi energi atau gaya mekanik tersebut menjadi energi elektrik atau listrik. Kemudian untuk potensi tenaga air di Indonesia cukup besar, yaitu mencapai 75.000 megawatt. Namun saat ini pemanfaatan melalui penyediaan energi listrik nasional baru mencapai 10% saja dari potensinya, yaitu sekitar
7.500-an megawatt. Kemudian berdasarkan data yang dimiliki Kementerian SDM, potensi sumber energi air tersebut sebanyak 15.600 megawatt, 20% di Sumatera, kemudian 4.200 megawatt atau 5,6% di Jawa. Kemudian untuk Kalimantan yaitu 21.600 megawatt. Kemudian untuk Sulawesi yaitu 10.200 megawatt. Bali, NTT dan NTB yaitu 620 megawatt atau 0,8%. Untuk menyimpan potensi truk air sebesar 22.350 megawatt dari total semuanya tadi, atau 90% dari potensi nasional, total keseluruhan potensi tenaga air yang dimiliki Indonesia sebesar 75.000 megawatt. Yang termanfaatkan saat ini hanya 10% atau sebesar 7.572 megawatt. Kemudian untuk mempercepat air sebagai sumber energi, pemerintah mendorong kebijakan regulasi untuk mempercepat pencapaian tingkat pemanfaatan energi aliran dan air terjun itu, contohnya pemboran energi primer nasional serta menerbitkan peraturan Menteri SDM untuk mengatur energi listrik pembangkit yang menggunakan energi air juga dapat menggunakan prioritas pemerintah. Namun untuk energi air biasanya kurang diperhatikan, hanya biasanya individu atau kelompok saja di setiap daerah. Kemudian untuk yang kedua yaitu perkiraan kebutuhan listrik di kota. Nah, dalam tabel berikut merupakan konsumsi energi listrik menurut cabang, kantor cabang dan golongan tarif. Untuk daerah, mungkin ini daerah Jawa Timur, dan untuk rumah saya sendiri yaitu Sidoarjo, untuk golongan sosial sendiri yaitu membutuhkan 48.042. Kemudian untuk rumah tangga yaitu 766.044. Kemudian untuk golongan usaha dan hotel yaitu ini 187.997. Kemudian untuk golongan industri yaitu sebesar 2.300.500. Kemudian untuk gedung dan perkantoran yaitu sekitar 13.800. Kemudian untuk jalan yaitu 34.200. Dan ini total keseluruhannya yaitu sekitar 3.055.215 untuk perkiraan kebutuhan listrik kota. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu perkiraan kebutuhan listrik tahun 2025 sampai 2050. Ini yaitu kebutuhannya yaitu dari 2013, 2016 sampai 2050. Nah, untuk yang dominan yaitu di sini panas bumi atau geothermal dan biomasa. Di setiap tahun energi yang dihasilkan yaitu semakin besar atau pemanfaatnya semakin besar. Kalau dari tren analisis seperti ini. Kemudian masuk yang ketiga yaitu perkiraan kebutuhan listrik tahun 2025 sampai 2050. Untuk berdasarkan dari hasil data perhitungan MAPEI yang didapatkan dari metode analisis time series, model trend linear, mempunyai nilai error ramalan lebih atau perencanaan perkiraan lebih baik daripada setiap parameter dibandingkan dengan model trend
exponential growth curve. Berikut adalah hasil ramalan jumlah atau perkiraan jumlah pelanggan daya tersambung energi terjual menggunakan model tren linear. Seperti ini dari tahun 2001 hingga 2025, yaitu untuk tahun 2021 yaitu 2,3%, kemudian 2022 1,9%, kemudian 2023 perkembangannya yaitu 2,3%, kemudian untuk 2024 2,9%, kemudian 2025 3,3%. Kemudian rata-rata MAP-nya yaitu 2,54% untuk jumlah pelanggan atau kebutuhan dari energi listrik yang membutuhkan. Kemudian hasil dari perhitungan jumlah di atas atau jumlah ini tabel, yaitu dapat diketahui bahwa akan terjadi peningkatan jumlah pelanggan pada area distribusi Jawa. Ini bukan di kota saya saja, namun di daerah Jawa Timur pada tiap tahunnya. Bisa dilihat sendiri untuk perkembangannya. Kemudian di mana peningkatannya terjadi dicenderungi meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2025. Pada tahun 2021 hingga 2020 mempunyai rata-rata perkembangan jumlah pelanggan yaitu 12.393, yaitu sebanyak 12.393.186 setiap tahunnya, dengan nilai MAP rata-rata 2,54%. Kemudian lanjut untuk pelanggan, yaitu daya tampung dengan 1 MVA, yaitu dapat dilihat atau perkiraan jumlah daya tersambung pada tersambung yang sudah dilakukan di atas. Dapat diketahui bahwa yang akan mengalami peningkatan pada jumlah daya tersambung pada area distribusi Jawa Timur pada setiap tahunnya, di mana peningkatan yang terjadi cenderung bertambah dari tahun ke tahun sampai tahun 2025. Pada tahun 2021-2022 menjadi rata-rata terjadi perkembangan jumlah daya tersambung yaitu 10.703,4 MVA dengan nilai MAP rata-rata 2,84%. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah energi yang terjual. Dari hasil perhitungan perkiraan jumlah energi terjual yang mudah dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa akan mengalami peningkatan pada jumlah energi terjual pada area distribusi pada setiap tahunnya, yaitu peningkatannya yang terjadi yaitu energi terjual 15.942 GWh dengan nilai MAP rata-rata 2,26%. Dan dapat disimpulkan yaitu untuk rata-rata dari nilai perubahan selama 2021 hingga 2025, yaitu berarti dalam jangka waktu 5 tahun untuk jumlah pelanggan yaitu 2,24% pertumbuhannya, maka tinggal dilipatkan saja sampai 2050. Kemudian sama dari daya tampung, yaitu perkembangannya 2,54%
setiap per 5 tahun. Kemudian untuk energi terjualnya yaitu pengembangannya 2,26% setiap 5 tahun. Oke, kemudian itu berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2019 hingga 2028, rata-rata jumlah produksi listrik pada unit induk distribusi Jawa Timur per tahun sebesar 2001 sampai 2005 sebesar 47.023,6 GWh, dan rata-rata energi terjual pada sektor rumah tangga sebesar 15.430,8 GWh dengan persentase 33,0,4%. Dan dari hasil penelitian rata-rata jumlah energi listrik yang terjual pada tahun 2021 sampai 2025 sebesar 15.942,4 GWh. Artinya dari hasil perhitungan yang telah dilakukan masih dapat memenuhi kebutuhan energi pada sektor rumah tangga pada tahun 2021 hingga 2025 area distribusi Jawa Timur. Kemudian yang keempat yaitu ada pembahasan yang terakhir, yaitu untuk menyusun bauran energi kota saya, yaitu untuk membangun lebih banyak atau bauran energi. Kita melihat daerah sendiri dari kota saya Sidoarjo, yaitu yang mungkin yang dapat maksimal atau optimal yaitu energi biomasa, kemudian surya dan angin. Karena untuk surya yaitu nantinya kita bisa mengganti energi dari lampu jalan yang terdapat pada jalan raya untuk tidak menggunakan energi listrik aliran, tapi menggunakan energi listrik yang didapat pada panel surya. Nah, di setiap lampunya itu kan terdapat panel surya. Nah, pada siang hari nanti panel surya akan menyimpan energi yang tersimpan dalam baterai, kemudian saat malam hari lampu menyala dengan energi yang terdapat pada baterai yang tersimpan tersebut. Kemudian untuk energi biomasa ternyata yaitu didapatkan dari limbah-limbah pabrik, kemudian limbah perkantoran atau lainnya juga bisa. Kemudian seperti yang dikatakan Bapak, untuk menggantikan gas LPG menggunakan dari tinja, mungkin kurang, menurut saya itu kurang optimal, karena untuk daerah perumahan sendiri atau rumah tangga lebih efisien pakai LPG dari pemerintah karena lebih mudah dan lebih praktis. Kemudian untuk angin yaitu untuk di daerah Sidoarjo, mungkin di daerah Tambak karena luas tanpa ada yang menghalangi, ya mungkin bisa dibangun kincir angin atau semacamnya yang bisa menyimpan energi listrik tersebut. Kemudian untuk tercapainya keberhasilan pengembangan EBT di negara ini, maka pemerintah bersama pihak terkait perlu bahu-membahu ya, tentunya untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan sistem yang kompetitif. Kebijakan dan aturan telah dibuat, atau misalnya untuk pengembangannya buatkan aturan supaya harganya juga teratur. Nah, intinya untuk mengurangi emisi karbon atau membuat bumi lebih sehat. Nah, ini energi terbarukan ini juga sangat bagus karena tidak merusak sekitar. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saat menjelaskan kurang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.